Rekan-rekan hamba Tuhan, di bagian akhir pokok pembahasan kita, bentuk dari struktur khotbah, saya mencoba menjelaskan tentang sebuah bagan skema yang saya buat untuk menjelaskan bahwa khotbah itu bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat afektif. Bukan hanya bersifat logika, tetapi menggunakan sebuah unsur yang disebut dengan unsur perasaan. Jemaat bukan hanya didorong untuk melihat, tetapi didorong untuk merefleksikan, melakukan sesuatu, to do something. Jadi transformasi dari perubahan ketika mereka mendengar sebuah khotbah adalah ingin melakukan sesuatu. Saya ingin men-share tentang bagan itu supaya kita bisa memperhatikannya secara seksama tentunya. Ini adalah bagan yang saya buat bahwa di dalam khotbah itu selalu ada thinking dan berlawanan dengan feeling. Kemudian ada jemaat itu melihat saja, mendengar saja satu arah atau dua arah, doing, active experiences. Nah, di struktur khotbah kita, model-model khotbah, struktur khotbah kita ada 5. Dan itu sebetulnya sudah ada, sudah mencakup di dalam struktur bagan yang ada di depan kita ini. Jadi ada yang khotbah itu bersifat khotbah deklaratif. Ya. Apa yang dimaksud dengan khotbah deklaratif itu? Itu adalah perpaduan antara kognitif dan deduktif. Tentu pemahaman tentang deduktif dan induktif itu teman-teman bisa lihat di penjelasan saya sebelumnya. Jadi khotbah deklaratif merupakan kombinasi pembelajaran dengan ingin melihat antara melihat dan berpikir. Bentuknya sangat menekankan bentuk deduktif. Nah, contoh khotbah yang sudah kita pelajari adalah khotbah model three sermon point. Dan yang kedua adalah khotbah naratif. Naratif dalam artian seperti ini adalah dia berfokus antara perasaan dan induktif. Khotbah naratif disusun ini berdasarkan antara doing, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan. Berarti khotbah yang sangat-sangat menyentuh perasaan. Jadi seperti yang kita sudah saya jelaskan bahwa fokus khotbah kognitif ini pada sebuah konsep afektifnya, soal gambaran-gambaran. Lebih banyak muncul dengan bentuk kesaksian yang menyentuh perasaan. Khotbah-khotbah kayak gini sudah kita jelaskan di dalam model khotbah move and plot atau model khotbah Valley. Jadi naratif adalah memadukan antara perasaan dan kebutuhan dari pendengar. Berbeda dengan khotbah yang bersifat visioner. Khotbah visioner merupakan gabungan antara apa yang dilihat dan apa yang ingin dirasakan. Bagi yang suka belajar tentang khotbah visioner, khotbah ini menggunakan kata-kata yang lebih bersifat puitis atau abstrak. Jadi khotbah orientasi deduktif di sini lebih memperhatikan teks ketika condong ke teks dibanding ke pendengar. Jadi model-model khotbah Vale, model dan move and plot. Sedangkan khotbah integratif adalah memadukan kognitif dan afektif, deduktif dan induktif.
sangat menyentuh perasaan, tapi juga mengisi pemikiran dari teks tersebut secara gramatikal, historical, dan juga theological. Bagi saya sangat tepat kalau ini mengarah ke model khotbah 4 pages. Jadi khotbah bukan hanya menyentuh perasaan saja semata, tetapi dia harus menyentuh logika. Dia bukan hanya menyentuh logika, tetapi juga dia harus bisa perasaannya itu tersentuh. Oleh sebab itu, kita harus secara elemen khotbah bukan hanya dia deeping, tetapi dia harus mampu sharing. Mungkin itu penjelasan saya untuk memperjelas khotbah atau bagan yang saya maksud di penjelasan saya sebelumnya. Sekiranya kalau ada pertanyaan atau masukan, silakan. Saya menantikannya dan saya dengan senang hati akan memberi pengalaman saya, akan memberi pengetahuan saya kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.